Halo sahabat-sahabatku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berdoa yang terbaik yang terjadi buat teman-teman semua yang melihat video-video ini. Amin. Teman-teman, seperti pada judul saya, resesi seks, ya. Sebenarnya ini adalah ungkapan atau pernyataan dari Elon Musk yang dikutip di CNBC, teman-teman ya. Biasanya Elon Musk bernyanyi untuk kripto ya. Saat ini saya lihat informasinya dia ngomong tentang resesi seks. Apa yang dimaksudkan ya? Jadi resesi seks artinya kemerosotan ya, kemerosotan seks. Apa yang dia bahas? Kita coba lihat informasinya, teman-teman ya. Jakarta, CNBC Indonesia, CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk berbicara tentang ancaman resesi seks. Ia menginginkan agar manusia memiliki lebih banyak bayi lagi. Ia menganggap saat ini jumlah tidak cukup. Jumlahnya tidak cukup. Tidak ada cukup orang, kata Elon Musk dalam acara Wall Street Journal dan disadur dari CNBC Internasional Rabu 8/12/2021. Saya tidak hanya menekankan ini, tidak ada cukup orang, katanya. Orang terkait di bumi ini menekankan tingkat kelahiran yang rendah dan menurun dengan cepat adalah salah satu risiko terbesar bagi peradaban. Komentarnya muncul ketika semakin banyak orang memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan alasan kekhawatiran seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan. Elon Musk menambahkan terlalu banyak orang baik dan pintar yang berpikir bahwa saat ini sudah terlalu banyak orang di dunia dan bahwa populasi tumbuh di luar kendali. Ketika ditanya apakah ini sebabnya dia memiliki begitu banyak anak, ayah 6 anak ini mengatakan dia mencoba untuk memberikan contoh yang baik dan dia harus mempraktekkan apa yang dia khotbahkan. Analis Morgan Stanley mengatakan dalam sebuah catatan kepada investor pada bulan Juli bahwa gerakan untuk tidak memiliki anak karena kekhawatiran atas perubahan iklim tumbuh dan berdampak pada tingkat kesuburan lebih cepat daripada tren sebelumnya dibanding penurunan kesuburan. Untuk mendukung argumen mereka menunjuk survei penelitian akademis dan data Google yang menunjukkan perubahan iklim secara langsung dan tidak langsung mempercepat penurunan tingkat kesuburan. Peneliti UCLA telah menunjukkan jumlah kelahiran di Amerika Serikat turun dalam 9 bulan setelah peristiwa panas yang ekstrim. Sementara sebuah penelitian terhadap 18.000 pasangan di Cina tahun lalu menunjukkan bahwa perubahan iklim dan polusi partikulat secara khusus dikaitkan dengan peningkatan 20% kemungkinan infertilitas. Tentu saja jika setiap orang berhenti memiliki anak, maka umat manusia pada akhirnya akan lenyap. Sekelompok pinggiran antinatalis percaya itulah yang seharusnya terjadi, tetapi kebanyakan orang tidak memiliki pandangan ini. Memang banyak orang melihat memiliki anak sebagai hak asasi manusia yang mendasar dan dapat membawa kebahagiaan dan kegembiraan bagi keluarga. Ya benar juga sih apa yang disampaikan oleh Elon Musk. Ketika kita kurang berproduksi, maka otomatis terjadi penurunan populasi penduduk dunia ya. Bahkan di Indonesia pun ada yang punya pemikiran seperti ini ya, teman-teman. Entah apa alasan-alasan mereka untuk tidak ingin punya anak ya. Sedangkan menurut saya anak itu adalah anugerah dan kebahagiaan tersendiri buat kita sebagai orang tua. Bahkan bisa mempererat hubungan kita dengan suami istri. Bayangkan saudara, kalau Anda pasangan yang menikah kemudian tidak punya anak, biasanya hubungan itu tidak kuat. Karena apa? Tidak ada yang memperkuat seperti anak.
Tetapi bukan berarti bahwa ketika punya anak juga semua aman-aman saja. Enggak, tergantung kepada orangnya. Tetapi ketika kita punya anak, maksud saya itu lebih kuat hubungan kita sebagai suami istri, karena ketika ada masalah kita ingin pisah, kita berpikir bahwa aduh, bagaimana kasihan dengan anak-anak saya, ya. Jadi menurut saya ya sangat bagus yang dinyatakan, yang pernyataan-pernyataan dari Elon Musk yang mendukung supaya kita punya anak, ya. Tapi jangan juga terlalu banyak ya teman-teman ya. Tapi minimal ada 2, ikut program pemerintah, 2 anak cukup atau mau tambah lagi ya. Nah, jadi ini informasi kali ini ya teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita tidak membahas dulu aplikasi, mungkin next ya. Tetapi tetap ada link aplikasi di deskripsi video ini kalau teman-teman ingin menggunakan aplikasi yang berizin ya. Neobank dan Net89. Oke teman-teman, tetap semangat, jaga kesehatan dan jaga kata-kata. Saya Dema mengharapkan dan berdoa yang terbaik untuk Anda semua. Amin.